Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina. Bil Islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidna ilman. zidna ilman Warzuqna fahman. fahman Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhaman rahimin. Dibuka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Maun ya. Quran surat Al-Maun. Yang hadir di sekolah mungkin suaranya bisa agak diperkencang lagi ya. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dilanjut ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama-sama. Dilanjut ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama-sama. Yahud amil miskin. Dilanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Sama-sama. Wailul lil musallin. Dilanjut ayat yang kelima. Allazina hum an salatihim sahun. Sama-sama.
alladzina hum an salatihim sahun. Dilanjut ayat yang ke-6. Allazina hum yura'un. Sama-sama. alladzina hum yura'un. Dilanjut ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Una ma'un. Baiklah, sekarang kita akan membahas artinya ya satu persatu. Di sini bisa dilihat di ayat yang pertama ada kata aro'aita. Aro'aita itu artinya tahukah kamu? Kata selanjutnya allazi, orang yang. Selanjutnya yukadzibu, mendustakan. Ya, itu arti bahasa Indonesianya ya. Selanjutnya biddin, itu artinya terhadap agama atau hari pembalasan. Selanjutnya dilihat di ayat yang kedua. Di sini ada fadzalika, yang artinya maka itulah. Selanjutnya allazi, orang yang. Selanjutnya yad'u, menghardik atau tidak mempedulikan. Selanjutnya yatim, anak yatim ya. Dilihat di ayat yang ketiga. Di sini ada wala, artinya dan tidak. Selanjutnya yahuddu, mendorong dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada ala, atas atau untuk ya. Ada to'ami, memberi makan. Miskin, orang miskin. Selanjutnya dilihat ayat yang keempat. Di sini ada fawailun, yang artinya maka celakalah. Selanjutnya lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Dilanjut ayat yang kelima. Allazina, ya dari tadi ini allazina udah berulang ya, yaitu orang-orang yang mereka terhadap sholatihim, sholat mereka, sahun, mereka lalai atau lupa. Dilanjut ayat yang ke-6. Di sini berulang lagi kata allazina, artinya atau bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang. Di sini berulang lagi kata hum, yang artinya mereka ya. Selanjutnya di sini ada yuraun, yang artinya mereka ria atau pamer dalam sholatnya ya. Selanjutnya di sini ada ayat yang ke-7. Wa yamna'una, dan mereka menghalangi orang untuk mendapat.
ya. Ma'un, bantuan atau pertolongan ataupun kebaikan, ya. Nah, selanjutnya tadi kan itu arti dari perkata, ya. Di sini kita akan membaca arti dari kalimat, ya. Yang pertama bisa dilihat, ya, ayat yang pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, itu arti dari ayat yang pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dilanjut, ayat yang kedua, di situ ada, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dilanjut, ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Selanjutnya, ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Dilanjut ayat yang kelima, kenapa tadi celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ya. Dilanjut lagi dengan ayat yang keenam, selain dia lalai terhadap sholatnya, yaitu ada lagi yang berbuat ria, ya. Jadi melakukan ibadah itu tidak semata-mata karena Allah, seperti itu, ya, yang dinamakan ria. Jadi agar terlihat orang lain, ya. Dilanjut ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan, ya. Baiklah, cukup sekian tadarus kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Azim. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la Ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaih. Baiklah, Ibu memohon maaf, ya, apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan, ya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah dan kegiatan belajar mengajar, ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar kan? Nggak tahu lah. Keluarin. Belum dulu. Dengeran lagi.
Cek 1 2. Kemarin karetnya sampai apa? Yang biru. Cek 1, cek cek. Cek 1 2. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua guru kita Al Ustadz Dr. Haji Abdul Karim MA. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Abdul Karim yang alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua untuk mengisi nantinya tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Pak, itu temanmu baru sekolah loh, Dek. Tidur. Baik, alhamdulillah. Maka kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Ari Supriyanto selaku Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Yang terhormat Ibu Handayani SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Hang Tuah 2. Yang terhormat kepada Bapak M. Fat Indrawan MPD selaku Wakil Kesiswaan. Yang kami hormati dan kami muliakan Al Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Karim MA yang alhamdulillah telah berkenan hadir di acara kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para pejabat, seluruh warga sekolah dan juga anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Hari ini 25 Oktober 2021 kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian yang bertujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta para sahabat, tabiin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga di rumah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ini
dalam rangka peringatan Nabi Muhammad SAW, kami mengusung tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita dapat mempererat tali silaturahim dan dapat meneladani perjuangan Rasulullah dalam mendidik generasi terbaik. Dan tentunya adik-adik di rumah, adik-adikku yang hadir di sini, putra-putri kebangsaan, putra-putri calon pemimpin masa depan, mudah-mudahan bisa menjadi indikator untuk di sekitar kalian nanti. Dan sebelum kita memulai rangkaian kita kegiatan hari ini, agar kita selalu diberikan keberkahan, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita bisa terapkan nanti di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita, silaturahim kita yang hadir di sini, juga menjadi sebuah momentum untuk kita semua, untuk saling mengingatkan kita, agar kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan awal yang baik, dengan Ummul Quran, dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kuliyatin salihah wa ila hadatin Nabil Mustafa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan suratul Quran dan sari tilawah, di mana yang akan bertindak sebagai qari'ah yaitu siswi Eria Intan Amalia, dan yang membacakan sari tilawah adalah siswi Anggita. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24. Ini lepas ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi aku nggak bisa deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, pahala yang berlimpah bagi yang baca dan kita juga semua yang mendengarkannya di hari ini maupun yang ada di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama dengarkan di acara, tentunya meringkat acara yang selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Jakarta kepada Dr. Andes Aris Prianto. Silakan. Mohon izin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya buka masker dulu ya supaya jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Karim MM, yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Hang Tuah 2 Jakarta, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa kelas 7, 8, dan 9, baik yang ada di sekolah melaksanakan PTM terbatas, maupun yang saat ini PJJ atau BDR di rumah secara video streaming. Gimana anak-anakku yang di rumah? Kedengaran jelas ya gambarnya? Assalamualaikum, pagi. Suaranya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Nah, sebaiknya dibuka dong gambar wajahnya. Nah, begitu ya. Baik, lanjutkan ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat
dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini, Musola Bahrul Ilmi SMP Hang Tuah 2 Jakarta, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat, tanpa suatu halangan apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian serta para hadirin yang dirahmati Allah. Saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, salah satu bulan dalam kalender Islam, bulan ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan 1443 tahun Hijriah atau hampir 15 abad yang lampau. Telah sama kita ketahui, lahirnya Rasulullah Muhammad SAW merupakan tonggak awal perubahan dalam sejarah dunia. Lahir di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Arab yang jahil, kemudian diangkat oleh Allah SWT menjadi utusan untuk mengemban risalah Islam ke seluruh manusia. Ya, mengemban risalah agama penutup, agama yang sempurna sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Selanjutnya, marilah kita senantiasa memanjatkan doa, memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT untuk kita semengabdi menjalankan tugas dan kewajiban kita agar dimudahkan dan dilancarkan semua pekerjaan, ditambahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah, terutama saat ini kita sedang dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, serta para hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Karim MM atas kehadirannya di acara ini untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita yang hadir di sini bisa memetik hikmat dan semangat dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan pelayanan kami berikan. Kepada rekan-rekan panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebersamaan dan pengorbanan yang telah dicurahkan demi suksesnya acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kita yang kita banggakan, Bapak Dr. Andes Aris Prianto. Mudah-mudahan harapannya untuk kita semua anak-anakku baik di rumah dan tentunya yang ada di sini jadi selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu marilah kita lanjut kepada inti dari acara kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Karim MM. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fir lana ma madha karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kulimi. Ya Rabbi bil sebelah kanan, ya Rabb, ini diam. Ya Rabbi bil Mustafa idana waghfir lana ya wasi'al karami. Jawab maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama senantiasa lidah kita, hati kita selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus
Mulai YouTube-nya Kak Aris ya. Busro Karim Usman akan menyampaikan satu pertanyaan begini. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh oleh Allah? Tuh, nanti baru sampai masuk ke silaturahmi. Kenapa? Mengapa Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah? Kalau ada orang menyontohkan, ya, ada yang menyontohkan ayam disuruh mencontohkan ke kambing, kira-kira cocok gak? Nggak cocok kan ya? Ayam menyontoh kambing, kambing menyontoh harusnya ayam menyontoh ayam, kambing menyontoh orang menyontoh orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang atau apa? Orang. Basarun lakal basar. Dia manusia beda kayak orang juga, tapi dia punya perbedaan kualitas kecerdasan yang berbeda. Kalau kita nyontok, nih, kita contoh, misalnya kita contoh, kan sebagai contohnya kita contoh malaikat. Kita menyontoh malaikat. Bagaimana menyontohnya? Malaikat nggak pernah tidur. Malaikat nggak pernah makan. Kerjaannya diem. Lah kita kan punya tidur, punya makan, kita belajar. Malaikat ada yang kawin nggak? Enggak. Ya Allah, kalau begitu dicontohnya malaikat kita nggak bisa contoh. Lalu kita contoh siapa? Kita contoh Superman, Batman. Nggak pantas juga kita contoh, walaupun dia bisa terbang tinggi. Lah bisa terbang tinggi, orang-orang pakai celana di dalam, dia pakai di luar. Kan nggak bisa pakai contoh, nggak bisa kan? Nggak bisa. Yang bisa dicontoh ada orang kepada orang. Tapi basarun lakal basari. Nabi kita, Nabi Muhammad berbeda dengan kita. Contohnya, Nabi kita ini, Nabi Muhammad tidur gak? Tidur, kita tidur. Tapi Nabi Muhammad SAW tidurnya, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Nabi Muhammad tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita geblok.
Dikit-dikit tidur. Lagi belajar tidur. Lagi lihat HP tidur. Apalagi di rumah sekarang. Lihatnya dengan aduh. Tidur mulu kita dikit-dikit tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Nah sekarang, ini diumpamakan. Nabi Muhammad olahraga gak? Olahraga. Keringetan gak? Keringatan. Kita keringatan gak? Keringatan. Kalau Nabi Muhammad keringatnya bagaimana? Wangi itu. Ada minyak wangi gak dulu? Gak ada. Nabi kita Nabi Muhammad orang. Tapi dia keringatan juga keringatan. Keringatnya wangi gak? Wangi. Bagaikan minyak wangi mis. Kasturi tuh. Ada yang punya beli kasturi. Wangi ya Allah. Wangi banget. Lah kita gimana? Tahu sendiri lah tuh ya. Kalau kita bagaimana? Wangi apa enggak? Nah, tuh. Beda tuh yang dikatakan beda tuh. Ya. Basarun lahakal basadi beda. Nabi Muhammad beludah gak? Beludah gak? Tahu beludah ya. Beludah ya. Kita beludah gak? Hah? Nih saya ajak nih pada saat waktu Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah ya bersama Sayyidina Abu Bakar. Ini Abu Bakar ya, hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, pada saat Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur itu kan berantakan. Tahu Gua Sur di mana tuh? Tuh dari Pasar Minggu ke sana tuh. Ciganjur, Gua Sur. Gua Sur itu kena berantakan banget, lalu Sayyidina Abu Bakar ini bersihkan. Tahu dibersihkan, guanya dibersihkan. Pada saat dibersihkan, halo, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullimi. Pada saat dibersihkan, ternyata tangannya Sayyidina Abu Bakar kena antup atau kena kotokan. Itu kalajengking yang berada di Arab. Besar apa kecil? Besar. Sakit nggak? Sakit. Sayyidina Abu Bakar merasakan sakitnya patokan kalajengking, merinding, meriang, merintih, tapi tidak pernah dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena dia tahu dia mendampingi tuannya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah sudah rapi tempatnya, mari kita turun. Pada saat dia mau turun, dia lihat tuh, kenapa muka lo? Tuh kalau orang Betawi bilang gitu, kok muka lo begitu pucat banget? Kenapa? Nggak redok, kamu hijrah ke sini. Redok. Enggak ikhlas. Ditanya, kenapa? Kok muka kamu pucat begitu? Kok merinding begini? Akhirnya sampai di bawah tuh, ya, ditanya, saya kena kalajengking, kepatuhan kalajengking. Kenapa kamu tidak bilang tadi? Itu bahasanya. Kenapa tidak bilang? Kalau dipatut kalajengking, diambil mana tanganmu? Sini. Dia ambil tangannya, dipegang tangannya, diludahin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bismillah aja nak. Orang baca bismillah aja kalau yakin bisa terbang. Percaya gak? Percaya enggak? Percaya. Yakin. Tapi nanti. Nah dibaca bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dipegang, diludahin. Cuy. Habis diludahin apa yang terjadi? Antupan kalajengking menghilang dan sembuh. Itu ludahnya Nabi Muhammad. Kalau ludah kita gimana? Ludah kita bagaimana? Wah, bukannya lagi ponyok, gatal. Udah gatal bau. Tuh beda. Bedanya itu basarun lakal basari. Beda.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tegar. Dia ada di kantor, dia hebat. Hebat gak? Dia ada di negara, dia hebat. Dia ada di masyarakat, dia hebat. Dia berdiri, dia hebat. Dia duduk, dia hebat. Di mana aja dia hebat. Ya, hebat gak? Lah kita hebat gak? Nih, kita hebat gak? Anak-anak, bapak dan ibu guru semuanya hebat kok. Hebat. Di mana hebatnya? Di kantor. Di perusahaan. Hebat, paling sekantor. Paling kantor. Tapi di rumah bagaimana? Nah, itu bedanya. Jauh masih bedanya ya. Anak-anakku sekalian, di peringatan Maulid ini yang kita kembali ke bawah ini siapa? Ya, adik, mengapa Rasulullah dijadikan contoh masa saat ini, masa kekini? Kenapa sepanjang zaman dibagikan contoh teladan? Mau nyontoh apa? Dia seorang guru bukan? Seorang guru. Nih, bapak dan ibu guru nih seorang guru. Nabi kita juga guru. Guru apa? Innama bu'istu. Nah, itu akhlak. Mu'alimun. Innama bu'istu mu'alimun. Dia seorang guru. Guru apa dia? Guru semua. Tuh. Guru semua, dia seorang guru. Nabi itu sebagai pendakwah, dia juga pendakwah. Nabi seorang presiden, dia juga seorang presiden. Dia seorang panglima, dia juga seorang panglima, pemimpin. Semua ada di diri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lu menyentuh apa sama siapa? Ya, kalau bukan kepada Nabi kita. Nah, kalau di sekolah siapa yang kita contoh? Bapak dan ibu guru kita. Benar gak? Kan ada yang bilang kalau gurunya sambil apa tuh? Oh, sambil kencing berdiri, muridnya berlari katanya. Ya, sebagai contoh. Kasih contoh gampang apa mudah? Ayo. Kasih contoh gampang apa mudah? Mudah ngasih contoh. Tapi yang menjadikan mengasih contoh gampang, tapi untuk dijadikan contoh sulit. Ya, mengasih contoh gampang, tapi untuk dijadikan contoh sulit. Kita manusia biasa. Ya, manusia biasa. Bagaimana kita dapat kasih contoh dan juga dicontoh? Yang pertama apa dicontohnya? Ku anfusakum wa akhlikum. Seorang pemimpin dicontoh di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat. Di mana saja sebagai contoh. Contoh bukan kasih contoh, dicontohkan kita sebagai contoh teladan yang baik. Nih, kalau anak-anak pengen dijadikan contoh, siapa yang kita lihat? Siapa? Nabi kita kan punya anak gak? Punya istri gak? Punya. Ya, dia hebat gak di dalamnya? Di dalam keluarga? Pada Nabi Isa belum kawin. Bagaimana bisa dicontoh? Nah, kita contohnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Busra Karim ajak sedikit jalan. Ajak jalan di dalam sebuah kitab Al-Kisah, namanya Abi Qolabah. Pernah dengar kisah Abi Qolabah? Pernah? Udah bilang aja pernah dengar lah ya. Pernah baca kitab ya di Abi Qolabah. Sebelum di Abi Qolabah ada namanya Sultan
Al-Ghafari, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja. Dia seorang raja, seorang pemimpin. Sultan Ahmad Al-Ghafari. Dia pernah membaca selawat sebanyak 300.000 kali. Ayo, siapa yang pernah baca 300.000 kali, saya kasih hadiah. Ada gak? Seorang pemimpin punya rakyat membaca selawatnya 300.000 kali. Apa yang dibaca? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'addadi rahmatillah. Ya Allah, berikanlah rahmat, limpahkanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya kebagian. Tuh. 300.000 kali, enggak sebegitu doang, ada 17 kata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Terus saya singkatnya aja, mulai dari bi'adadi khalqillah, bi'adadi ma fi ilmillah, bi'adadi kalimatillah, bi'adadi karamillah, bi'adadi hurufil kalamillah, bi'adadi qatril amtar, bi'adadi warqil asjar, bi'adadi ramlil kifar, bi'adadi ubuwi wasimar, dan seterusnya. Baca 300.000 kali, panjang banget, ada 17 kata, 17 kalimat, tapi katanya lebih. Nah, 17 kita baca 300, enggak sanggup. Lainnya ditegur oleh Rasulullah. Dia bermimpi ketemu Rasulullah. Ahmad Al-Ghafari, lihat rakyatmu tuh di depan pada nungguin, pada minta ngantri. Kamu ngapain? Saya lagi baca selawat. Untuk siapa? Untuk engkau ya Rasulullah. Sebelum aku selesai membaca selawat, aku tidak akan keluar dari tempat itikafku, dari tempat musolaku. Tidak boleh. Tuh, dijaga. Jangan kau baca sebanyak 300. Cukup baca 3 kali kepada Allah. Abi Qulabah bermimpi berada di tepi kuburan. Tahu kuburan? Nah, ini makam, di tepi kuburan makam. Pada saat dia bermimpi di tepi kuburan, lalu mimpinya apa? Dia tuh bermimpi jenazah, mayat-mayat yang ada di kuburan tuh bangun semua. Bangun. Ya, kalau bangun pada saat apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika. Abi Qulabah mimpi. Nah, mayat-mayat itu semuanya pada megang apa? Ada pegang nampan. Nampannya bercahaya. Nampannya bercahaya semua. Ada satu orang tua yang tidak bercahaya nampannya. Lalu Abi Qulabah bertanya, kenapa Tuhan tidak bercahaya nampannya? Gerangan apa yang terjadi? Dialoglah nih orang tua dengan Abi Qulabah. Ya Tuhan, bagaimana nampanku bisa bercahaya? Karena pada saat ini anak-anakku semuanya tidak ada satu orang pun yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Anak-anakku semua tidak ada yang bisa membacakan doa kepadaku. Oleh karena itulah nampanku tidak bercahaya. Aku menangis, aku sedih. Akhirnya Abi Qulabah dalam mimpinya bertemu anak ini. Anak daripada orang tua yang nampannya tidak bercahaya. Nah, kau lihat tuh. Orang-orang lain semuanya nampannya bercahaya.
wajah-wajahnya bercahaya, tapi orang tuamu nak, kau lihat orang tuamu nak. Pada saat itu pula anak itunya bersujud. Langsung dia bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, hari ini, detik ini, ya Rabb, aku bertobat, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Tempatkan mereka di sisimu ya Rabb. Pada saat anaknya itu bertobat, lalu apa yang terjadi nak? Seminggu berikutnya Abi Kolaba ini bermimpi kembali. Siapa yang pernah mimpi? Ayo, siapa yang pernah mimpi? Mimpinya apaan? Hah? Kira-kira mimpinya apaan? Orang ngelihat HP terus bagaimana mimpi? Mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, mau berangkat lihat HP, makan lihat HP, sebelum makan ya foto dulu. Gimana mau bisa bermimpi? Kalau mau mimpi bisa gampang. Caranya bagaimana? Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana keadaan orang tua tadi? Mimpi yang kedua nak. Pada saat mimpi kedua Abi Kolabah, mimpi yang kedua dia bangun, ternyata orang tua ini, orang tuanya sudah memegang nampan dan mukanya bercahaya. Alhamdulillah, cahayanya melebihi mereka-mereka yang pertama, yang terdahulu cahaya nampannya. Tapi orang tua ini cahayanya lebih daripada matahari. Kenapa? Orang anaknya sudah mulai, tapi anak SMP, orang tua ini semuanya anak-anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya nih, berapa kali doakan orang tua? Berapa kali? Ayo. Berapa kali mendoakan orang tua? Ayo. 5 kali Pak Ustadz. Nih, 2 kali. Nih, 3 kali. Kalau yang 5 kali berarti apa? Sholat subuhnya jalanin. Sholat zuhurnya jalanin. Sholat asarnya juga. Sholat maghrib dan isya itu yang doanya 5 kali. 5 kali. Kalau yang 2 kali? Johor asar doang. Kalau yang 3 kali? Johor asar maghrib. Yang 1 kali? Maghrib doang. Ya. Yang 5 kali itu masih termasuk pelit. Tahu pelit? Alias medit. 5 kali ya Allah. Coba bayangkan pada saat orang tua kamu ini lagi mengandung. Ibu kamu mengandung. Dari bulan ke bulan terus sampai 9 bulan dibawa kemana aja tuh. Perutnya sudah besar. Ya capek gak? Capek gak? Cocok tahu. Capek katanya Bu. Orang belum tahu capek katanya. Iya, itu kalau kita lihatnya capek ya? Capek. Dia mau tidur begini miring susah, tengkurap susah, celentang susah. Ya Allah sayang kepada anaknya. Makanya yang ditanyakan apa? Ya. Ibu ditanya berapa kali? Ya, berapa kali? 3 kali? Umi baru bapak. Umi baru bapak. Bapak 1, ibu 3. Emang mau? Wah, ada yang mau tuh. Saya tanya, bapak 1, ibu 3. Gak apa-apa? Hah? Wah, bukan 3 kali. Maksud sekali bapak 1, ibu 3.
3. Nah, tadi kan umi, lalu bapak. Jadi bagaimana tuh bahasa ya? Harus bahasa. Bapak 1, ibu 3. Ya. Jangan itu kan. Ya. Jadi apa? Begitu tingginya tuh. Ya, ibu kita yang melahirkan. Nabi pada saat dilahirkan ke dunia ini, alam semuanya menyambut. Pohonan, makhluk-makhluk semuanya ini menyambut kedatangannya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kok nggak mau bergembira datang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia lahir, maka kita ada di sini nih di Masjid Bahrul Ilmi. Coba kalau Nabi kita nggak lahir, ada nggak di sini nih? Saya nggak ketemu, Kak Aris nggak ketemu, berarti nggak ketemu, ibu-ibu semua ketemu. Orang nggak, Nabi nggak ada. Tuh, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kadang-kadang manusia ini serba salah. Ini kan lagi pandemi nih ya. Kita udah mengikuti apa peraturan protokoler kesehatan. Benar gak? Benar. Kemarin saya lagi jalan-jalan. Ada ibu-ibu, bapak berisik banget. Wah, brengsek banget nih, macet banget. Saya bilang, ente mau pandemi apa mau macet? Kalau pandemi kan kagak macet ya, jalanan. Nah sekarang nggak macet, udah dikasih kebebasan, dikasih enak oleh Allah, diangkat oleh Allah penyakitnya, protes lagi. Itu sejak dulu, protes itu sejak dulu. Dulu ada orang Baduy. Pada saat Rasulullah khutbah seperti begini, pada saat khutbah Jumat, orang Baduy itu datang kepada Rasulullah pada saat khutbah, diberhentikan. Rasulullah berhenti. Ya, ada apa Tuhan? Ya Rasulullah, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun kota Madinah tidak hujan ya Rasulullah. Oh begitu, iya. Diangkat tangan Rasulullah. Terus diangkat tangan, hujan tuh turun di Madinah. Tuh bedanya tuh, basarun lal kalbas, basar. Bedanya Nabi itu sama kita jauh banget. Jauh banget. Dia angkat tangan aja udah turun hujan di kota Madinah. Hujan, nggak berhenti itu seminggu. Nggak berhenti. Banjir. Seminggu berikutnya, Jumat berikutnya datang lagi tuh. Rasulullah lagi khutbah, datang lagi, di stop lagi. Tuh. Yang namanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah begitu mulia. Dia berhenti dihormati. Ada apa lagi nih? Ya Rasulullah, Madinah banjir, Rasulullah banjir. Masyarakat kebingungan, bingung, banjir. Apa kata Rasulullah? Minggir. Kering tuh. Kering. Kalau kita begitu, bisa gak? Nggak bisa. Ya Allah. Oleh karena itulah, maka di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak kita berselawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan banyak-banyak, jangan pakai yang tinggi-tinggi dah. Anda dipesan oleh guru. Yang mudah kita bisa bawa pulang. Misalnya, kita baca selawat Jibril. Pernah dengar gak selawat Jibril? Apa? Nah, ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril. Nah, siapa yang membaca selawat Jibril? Insya Allah hidupnya akan tenang dunia dan akhirat. Silakan baca sekemampuan selawat Jibril. Atau membaca selawat Naria. Atau membaca selawat Fatih. Atau membaca selawat Sultan Aulia. Silakan. Yang kita mampu, yang diajarkan di sekolah. Yang pendek-pendek. Tetapi istiqomah. Kalau belajar istiqomah gak? Saya mau tanya nih anak-anak. Pada saat belajar di rumah istiqomah gak?
Saya lihat baru belajar udah pada keluar. Udah pada mau jajan di rumah. Ditinggal tuh. Ntar masuk lagi. Istiqomah itu tekun. Dengerin. Dengerin, kita simak apa. Nah sekarang belajar di sekolah aja. Susah banget ya Bu ya. Di sekolah susah banget. Apalagi di rumah. Ya Allah. Enakan di rumah apa enakan di sekolah? Ayo cuma tanya, enakan di rumah apa enakan di sekolah? Ada yang bilang enakan di sekolah, pas di sekolah enakan di rumah. Ya, itu tuh. Ya. Nah, bagaimana nih bangsa nih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang generasi bangsa Indonesia ini bagaimana nih? Coba sekarang pada saat sudah 2 tahun, siapa yang sudah sering bersilaturahmi ke rumah teman-temannya? Kan putus kan? Ya, putus gak? Silaturahmi kita putus gak? Padahal disuruh mempererat. Silaturahmi kita putus, tapi kita hanya sambung melalui apa? Melalui apa? Internet, melalui WA, melalui percakapan kita. Silaturahmi ini putus. Padahal orang yang memutuskan silaturahmi, baunya aja, bau sorga tuh nggak dapet. Orang yang memutuskan silaturahmi. Lah kita sudah tahu 2 tahun, apa yang terjadi? Kita sudah memutuskan silaturahmi. Assalamualaikum Nek, di kampung. Kita telepon aja. Tapi masih alhamdulillah kita masih bisa memberikan ya, silaturahmi walaupun sedikit melalui apa yang kita bisa. Anak-anakku sekalian, di peringatan Maulid ini tadi ada satu pertanyaan, mengapa Nabi kita Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah? Jawabannya jelas ya. Kenapa dijadikan contoh? Nabi Muhammad sudah diampuni segala dosa-dosanya. Lah kita belum diampuni. Dia sholatnya istiqomah sampai bengkak kaki-kakinya. Lah kita pada bengkak gak kaki kita? Kita kalau tahajud sholat kita pada bengkak gak? Bengkak. Yang asam urat. Yang asam urat bengkak. Sudah diampuni. Nah, contoh. Jadi kita bukan hanya kasih contoh, tapi kita juga dicontoh. Dari teman-teman kita ini kita dapat contoh. Ya, dapat contoh dari teman-teman kita. Teman-teman kita nih di OSIS atau di mana di kelas. Ini seorang pemimpin kelas menjadikan contoh kepada teman-temannya. Bagaimana? Misalnya nanti kalau sudah masuk sholat sini, teman-teman jadikan contoh. Enggak perlu kita teriak-teriak, jadikan contoh. Ya, saya kenal banget sama dengan Kak Aris nih. Ini burun ada saksinya tuh, Kak Agus. Tadi di sini mah bukan saya ceritakan. Mereka enggak pernah, ya harus begini. Tapi pada saat diklat di mana-mana, kita belum bangun, dia udah bangun, udah rapi. Contoh nggak perlu pakai bicara, tapi harus mendengar apa? Perbuatan. Kira-kira kalau di rumah kita nih contoh di rumah kita. Kalau dicontoh di rumah kita, orang tua kita nih angkat kaki, duduk angkat kaki sambil ngerokok, kira-kira gimana? Contoh bukan tuh? Hah? Lalu anaknya bagaimana kalau melihat begitu? Akan ditiru gak? Tiru oleh anak-anaknya. Oleh karena itulah jaga. Nih, orang-orang tua yang di rumah nih jaga. Jaga anak-anaknya. Anak-anak sekalian sudah kritis. Lah bapak saya aja begitu. Ya. Kan sudah dikatakan, nah kalau bapakmu nanti dulu tamatan SR, enggak sekolah, kerjanya hanya tukang ngecat. Tahu tukang ngecat? Tukang bangunan, tamatnya SR, kamu nanti jadi orang.
Jadi orang tamatnya apa? Tamatnya bukan lagi SR, tapi kamu jadi apa? Nanti punya pabrik cat. Jangan cita-citanya, oh, bapak saya tukang cat, nanti saya pengen jadi tukang cat. Jangan. Ya. Tapi kita bercita-cita mempunyai pabrik cat. Paham nggak? Nah, kalau guru kamu tamatnya S1, S2, S3, S cendol, S mampu. Kamu contohnya jangan begitu. Nanti saya harus melebihi daripada ya, kepala sekolah. Boleh gak? Bangga gak? Bangga. Ya, Busro Karim aja ini bangga melihat murid-muridnya. Ada yang jadi polisi, ada yang angkatan laut, ada yang di mana-mana. Ya, jadi dokter, jadi ini. Bangga gak? Hanya kebanggaan doang, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah bahwa semuanya terjadi. Nah, karena waktu tinggal 5 menit ya. Tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Itu pada girang banget udah tinggal 5 menit lagi. Ya, jadi kita kembali mengapa Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manusia. Rasulullah ini orang manusia tapi beda dengan kita. Dengan kemampuannya, kecerdasannya, lahirnya aja dia sudah menjadi orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Busra Karim titip kepada anak-anakku sekalian, satu, jangan kau tinggalkan apa? Salat kita. Usahakan semaksimal mungkin lawan. Yang kedua, kita jangan tinggalkan doa untuk ibu bapak kita dan guru kita. Ya, doakan tuh. Banyak baca selawat, banyak baca Al-Quran. Ini Busra Karim sampai saat ini saja, kalau ingat guru SD, nih saya kasih tip nih. Kalau lagi kamu sholat, sudah selesai sholat, ingat guru kamu, langsung tuh. Kamu bacakan Fatihah. Kamu bacakan doa. Ya, lagi duduk begini, liwat. Ya, Pak harus liwat. Nah, langsung aja. Al-Fatihah ala-niyati bisipa Aris Supriyanto Bibarka Al-Fatihah. Boleh gak? Boleh. Itu namanya anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti kepada kedua dan kepada guru-gurunya. Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billazim. Karena waktu yang sangat singkat ini, sudah nggak terasa waktu sudah selesai. Anak-anak akan kembali ke dalam ruangan. Ahlan wassalam marhaban pada dari Pusdiklat Cap Jakarta Selatan, mantan dan pengurus yang baru Kak Asro dan Kak Idham. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan oleh kita semuanya, Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dijauhkan daripada bahaya, ya, daripada bahaya yang nampak maupun yang tidak nampak, diluarkan. Dan alhamdulillah saya tadi baca sama Kepala Sekolah Dr. Andes Aris Supriyanto bahwa anak punya guru. Anak punya guru adalah Angkatan Laut pada tahun 59. Ya, mungkin yang punya tahun 59 ya Karis, saya bilang tadi. Saya kemarin habis maulid di tempatnya, ternyata beliau adalah dari alumni di sini. Nah, dan sekarang ponakannya sudah bintang 1 katanya gitu ya. Alhamdulillah, ternyata saya bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Terima kasih
Mari kita doakan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan semuanya kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleh, diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati bisifa wa baraka wa seha wa salamah hidayah bibarka ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung tutup. Wanda ya karim ya arhamar rahimin alhamdulillah ya arhamar rahimin alhamdulillah Allahumma bihaqil Fatihah bisiril Fatihah iftah lana ababal khair wa ababal barakah wa abas-siha wa abas-salama wal hidayah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi barakatil fadilati wa asrari aziz salati ala rasulillah antal fadl ilahiyah wal madadin nabawiyah wa ulumil ladunia wa ulumil ladunia wa ulumil ladunia zahiran wa batin wa natawassalu ilaika ya Allah bi rasulika wa habibika rasulillahi fil qadil hajati ya Rab ya Rahman ya Rahim ya Mujib ya Jabbar ya Qahar ya Razak ya Fatah ya Salam ya Allah. Kami duduk bersimpuh di tempat ini ya Allah dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan rahmat ya Allah, limpahkan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, saudara dan umatnya yang hadir pada saat ini ya Rab. Ya Rab, kami bangsa ini ya bangsa Indonesia ya Allah dalam keadaan pandemi ini ya Allah, angkatlah dengan keberkahan peringatan Maulid ini ya Allah. Ya Allah, hindarkan ya Allah dari bahaya yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Kami duduk bersini punya hajat ya Allah. Ya Allah, dekatkan dengan kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti di padang mahsyar ya Allah. Giringlah hamba-Mu ya Allah, giringlah umat ya Rasulullah untuk bersama di panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Kasihan ya Rabb, yang masih ada ya Rabb, berikan kesehatan, panjang umur dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Limpahkan rezeki yang halal yang berkah, semua hajat-hajatnya dikabulkan ya Allah. Jadikan darah-darah ini ya Allah darah yang beribadah, darah yang beribadah kepadamu dan berselawat berzikrullah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ikdi hajatina wa yassir umurana wasil maqasidana wa balligh muradana wastajib du'ana wa'tina sholana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina ya Allah kullu asir bi jahil basirin nazir. Allahumma hdina min indik wa fitna min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bisna libasa afika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Yang baik mari kita baik dan kita jalankan, yang jauh yang kurang baik tinggalkan. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu kembali di tempat ini, di tempat yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Karim MM yang membawakan tentang teladan Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian baik yang di sini apun itu menjadi kuntum khairu umat, generasi yang terbaik, bukan generasi baperan atau bawa perasaan, tapi generasi baper yang membawa perubahan untuk arah baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita akan mohon izin Ustadz dan sudah hadir juga keseluruhan para tamu undangan untuk kita berfoto bersama sejenak ya, mengabadikan momentum kita di hari ini. Dipersilahkan. Ya, dimohon berkenan Bapak Ibu yang terhormat
Sebentar. Iya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Iya. Baik, sudah. Oh, lagi. Baik, boleh tangannya ke depan. Iya. Dalam hitungan ke 203, ya. 203. Oke. 3. Baik. Sudah. 10.000. Ya. Oh, udah boleh keluar, Pak. Baiklah, alhamdulillah. Ya. Sudah selesai rangkaian acara kita di hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Dan diingatkan buat anak-anakku di rumah, nanti setelah ini kita akan langsung memulai rangkaian kita kegiatan pembelajaran kita kembali di Google Meet masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak yang ada di rumah dan yang ada di sini, gue ingatkan, rangkumannya nanti langsung diketikkan di GCR PAI kelasnya. Ya, di GCR PAI kelasnya. Oke, anak sekalian, terakhir karena ini Maulid Nabi, yuk kita salawat Jibril. Kita salawat Jibril ya. Barang siapa yang bersalawat Jibril, maka di pagi itu dia akan mendapatkan syafaat Rasul dan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Ada yang bisa salawat Jibril tadi? Pertama, sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih anakku sekalian. Untuk ini mau foto bersama sebelum kita ke kelas. Ya, kenang-kenangan nanti. Yang tengah silakan. Anakku sekalian yang di rumah dipersilahkan untuk mempersiapkan yang jam ketiga keempat untuk istirahat. Terima kasih sudah gabung. Jangan lupa untuk melengkapi tugasnya ya. Sampai nanti sore tugasnya terakhir dikumpulkan. Semoga berkah, jangan lupa selalu bersalawat. Terima kasih, boleh live dari meet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari Binjai. Anakku sekalian yang di rumah dipersilahkan untuk live dari Meet Maulid Nabi dan dipersiapkan untuk Meet di e-learningnya untuk pelajaran jam ketiga dan keempat. Terima kasih, salam untuk orang tua, semoga sehat selalu. Barakallahu lana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.